Oke. Nah, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar rekan-rekan sekalian dan para pendengar channel ini? Semoga kita diberkati dengan kesehatan dan kesejahteraan, ya, baik lahir dan batin. Dan pada kesempatan kali ini, ya, melanjutkan dari topik sebelumnya, yaitu tentang manajemen secara umum, ya. Nah, maka pada kesempatan kali ini saya akan mengkaitkan dengan peranan dari biaya, manajemen biaya atau akuntansi biaya, ya. Nah, namun sebelumnya kita perlu tahu apa sih peranan dari manajemen biaya atau biaya di sini, ya. Ya, karena fokus kita pada channel ini kan khusus pada akuntansi, biaya, keuangan. Ya, tapi kita juga perlu tahu manajemennya, ya gitu. Kemudian peranan dari manajemen biaya atau akuntansi biaya atau pengelolaan pengelolaan biaya pada perusahaan adalah khususnya pada bagian penganggaran, ya. Oke ya. Jadi pada pengelolaan anggaran, ya. Jadi peranan apa ya, staf biaya atau peranan dari staf biaya atau manajer biaya atau manajer accounting, kadang di fungsi tersebut digabung, ya. Tersebut digabung adalah untuk membantu membuat anggaran. Ya, jadi anggaran itu apa? Anggaran adalah alokasi dana untuk periode berikutnya. Ya, jadi anggaran adalah alokasi dana untuk periode berikutnya. Jadi misalnya untuk periode berikutnya yang mungkin bisa setahun, 2 tahun, atau 3 tahun, ya, oke ya. Kita ingin mencapai apa? Nah, kalau udah kita jelas tahu, kita sama-sama tahu kita mau mencapai apa, maka untuk ke sana pasti butuh sumber daya, toh, pasti butuh dana kan, pasti butuh uang kan. Nah, itu berapa anggaran yang dialokasikan ke situ, ya, untuk masing-masing pos, untuk masing-masing bagian, sesuai dengan tujuan atau arah yang ingin kita capai pada periode berikutnya. Ya, jadi periode bisa 1 tahun, 2 tahun, atau mungkin ya mungkin kurang dari itu ya, 6 bulan dan sebagainya. Ya. Nah, di sini peran dari analis biaya untuk menghitung, ya, memperkirakan dan membuat menjadi hard copy atau sesuatu yang terlihat. Jadi sama-sama tahu. Jadi terus juga untuk kedepannya kira-kira berapa dana yang kita punya, sehingga kita bisa menentukan berapa anggaran untuk alokasi untuk masing-masing bagian itu, ya gitu. Kemudian peran dari analis biaya atau akuntansi biaya, ya tentu saja adalah pengendalian. Ya, jadi ini pengendalian biaya. Jadi yang namanya bagian akuntansi, ya, itu adalah bagian pengendalian. Ya, jadi jangan sampai biayanya itu bengkak, jangan sampai biayanya melebar kemana-mana, jangan sampai ada kebocoran atau penipuan atau fraud atau korupsi dan sebagainya. Ya, jadi perlu ada pengawasan atau pengendalian biaya. Ya, itu adalah konsentrasi dari analis biaya, ya, gitu. Kemudian juga sekaligus penekanan biaya itu bertujuan untuk efisiensi. Jadi bukan menekan biaya sampai kualitas berkurang, ya, bukan ya. Jadi tetap mempertahankan kualitas, tapi diusahakan dengan biaya yang seefisien mungkin, ya, gitu. Kemudian juga berkenaan dengan persediaan, ya. Jadi persediaan di sini adalah persediaan bahan baku misalnya, ya. Bahan baku, bahan setengah jadi, bahan penolong dan sebagainya, ya. Jadi maksudnya perlu dihitung juga, ya. Jadi kalau saya mau buat ini sejumlah sekian pada periode depan, ya, anggarannya berapa, dan pastikan juga persediaannya bisa berjalan dengan lancar, ya, pada saat yang dibutuhkan dengan harga yang sebaik mungkin, ya. Oke ya, jadi perlu di planning seperti itu, ya. Nah, itu adalah fokus dari analis biaya, gitu. Kemudian juga setelah itu analis biaya kita bisa perkirakan, ya, maka kita juga akan memperkirakan, ya, jadi laba perusahaan ke depannya kira-kira bisa berapa.
Ya, jadi laba perusahaan ke depannya bisa berapa dengan tahu itu semua ya. Nah, tapi tentu saja laba ini eh, juga membutuhkan informasi dari bagian pemasaran dan penjualan. Kira-kira bagian anak-anak pemasaran atau penjualan kira-kira bisa menjual berapa banyak ya. Jadi berapa banyak, kemudian harga per unit berapa, nah itu bisa diketahui laba kotornya berapa ya, seperti itu. Nah, kemudian juga untuk analis biaya ini dia punya keterampilan juga dan tugas untuk menghitung dan memberi pandangan kira-kira kalau ada pilihan alternatif ya. Ya, jadi ada pilihan alternatif ya baik itu jangka pendek maupun jangka panjang, mana yang lebih efisien secara biaya. Ya, jadi misalnya membeli mesin baru atau memperbaiki yang lama. Ya, maka analis biaya akan membantu mengambil keputusan untuk memberikan komentar ya. Nah, menurut pandangan analis biaya, itu lebih cocok memperbaiki yang lama atau mengganti dengan yang baru. Ya, oke ya. Jadi di sini adalah 5 peran atau 5 fungsi yang membantu manajemen mengefisienkan biayanya. Ya, jadi tetap mencapai tujuan yang sama, namun dengan biaya yang efisien. Ya, itu adalah anggaran, pengendalian, kemudian juga efisiensi persediaan, ya pengaturan persediaan, pemilihan alternatif, dan juga penentuan laba kotor. Ya, seperti itu. Ya, oke. Laba kotor dan laba bersih tentunya. Ya, oke. Kemudian pengendalian biaya, tanggung jawab atas pengendalian biaya terletak pada manajer ya. Jadi di sini manajer punya juga tanggung jawab moral ya. Jadi karena dia meminta anggaran untuk menuju pada tujuan-tujuan tersebut, maka dia harus dapat mempertanggungjawabkan ya. Jadi di akhir periodenya dia akan mempertanggungjawabkan. Jadi berapa dana yang saya peroleh dan hasil apa yang sudah saya capai dan apakah itu worth it ya. Jadi saya minta berapa di awal dulu untuk mensukseskan program saya. Kemudian di akhir periode saya akan laporkan juga dengan biaya yang ada sekian, saya sudah menghasilkan apa, dan apakah itu memang sesuai dengan harapan, atau di bawah harapan, atau sama dengan harapan, dan apa yang perlu dievaluasi. Ya, gitu. Nah, kemudian juga ada yang namanya standar cost ya. Jadi standar apakah biaya saya tersebut sudah efisien atau belum akan dibandingkan dengan standar yang sudah ada ya seperti itu.